guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau cerita tentang acne story yang aku alami sampai hari ini. Tapi aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau hari ini tuh adalah hari ke-10 aku self quarantine karena sekarang aku lagi di Garut. Jadi aku dari Bandung 10 hari yang lalu, sekarang lagi karantina mandiri, gak boleh kemana-mana, gak boleh ketemu orang banyak dulu. Oke, langsung aja ke ceritanya. Jadi awal aku jerawatan itu yang paling parah selama aku 22 tahun ini itu di tahun 2019 akhir, itu tepatnya di bulan November, dan juga di awal 2020 sampai hari ini. Saat ini kondisinya muka aku tuh kayak gini gitu. Tapi sebenarnya muka aku dari dulu juga nggak glowing banget, nggak semulus itu kayak teteh-teteh selebgram gitu kan. Nah cuman jerawat aku tuh kayak yang biasa aja gitu, nggak barbar, nggak minta diobatin. Nah kalau yang sekarang tuh bener-bener, jadi jerawat yang sekarang tuh bener-bener minta diobatin karena kondisinya separah itu. Nah langsung ke penyebabnya. Jadi ada beberapa indikasi kenapa aku bisa jerawatan. Pertama itu karena penyakit alergi yang aku punya dari kecil, emang ada riwayat alergi. Selain itu juga karena gonta-ganti produk, dan juga karena pola hidup yang gak bagus, dan itu akan menjadi poin terpenting dalam cerita jerawat aku kali ini. Jadi sebelum kondisi muka aku kayak gini, dulu tuh muka aku ya biasa aja. Mungkin teman-teman online atau teman-teman deket di dunia nyata aku tuh tahu itu gimana muka aku, gimana biasa aja gitu kan muka aku. Sampai-sampai ketika aku jerawatan, teman deket aku bilang, "Bin, kena azab." Gitu, mereka bilang kayak itu sakit banget. Cuman ya udahlah ya. Oke, kita langsung ke penyebab pertama, tapi bukan yang utama. Ini aku sering gonta-ganti produk untuk kondisi jerawat aku yang saat ini, yaitu karena sering gonta-ganti produk. Terus yang namanya kita cari produk tuh kan ya kita skincare itu kan berpetualang ya, kayak kita tuh nyari yang benar-benar cocok di kulit kita. Tapi itu tuh harus diimbangin dengan kesiapan kita. Ketika nggak cocok itu kan pasti breakout, nggak cocok breakout lagi, terus aja sampai siklusnya tuh kayak gitu. Nah, cuman mungkin kondisi jerawat aku saat ini bisa parah itu karena aku sering gonta-ganti produk, sampai produk yang aku pakai tuh banyak banget. Mama aku sampai marah-marah. Dia tuh kalau Sundanya tuh bilang, udah jangan segala dipakai gitu, jangan segala ditempelkan, katanya gitu. Lanjut ke penyebab yang kedua, itu karena bisa jadi dari pola hidup aku selama 2 tahun ke belakang, dari 2018 sampai 2019 akhir itu. Jadi aku tergabung di musik, di grup band musik, itu namanya Musikarta. Pasti teman-teman online tahu kan grup band musik aku. Nah aku tuh pulang latihan sama pulang manggung tuh kadang bisa sampai tengah malam, kadang sampai jam 2 malam juga aku baru pulang. Lah kok cewek pulangnya malam? Lah gak apa-apa kan, itu kegiatannya positif kan, main musik gitu. Dan aku juga tahu lah apa yang harus aku lakuin sama yang gak boleh aku lakuin. Nah pulang latihan tuh jam 2 malam, jam paling cepet tuh aku pulang jam 11 malam. Itu pun kalau misalkan latihannya lagi gak efektif. Nah selama latihan itu aku jarang banget pakai masker ini penutup, jadi kayak cuman pakai kerudung diginiin doang. Jadi bener-bener aku tuh pakai motor gini doang guys, kan itu debu ya, terus angin malam juga. Nah mungkin kondisi jerawat aku sekarang adalah cerminan dari pola hidup aku selama 2 tahun kemarin itu. Dan juga kan setiap manggung aku tuh pakai make up, ya emang gak tebel sih, kayak cuman pakai touch up, pakai bedak doang, terus pakai blush on. Cuman kan kadang ya namanya juga manusia, kadang kan males untuk bersihin, apalagi pulang malam-malam itu paling males banget untuk bersihin make up, apalagi sampai ke tahap skincarean yang bener-bener itu bisa ngerawat dan ngejaga kulit kita.
Nah itu tuh berlangsung selama 2 tahun sampai di awal tahun 2020. Aku masih pola hidup aku tuh masih kayak gitu-gitu aja, ditambah lagi mungkin stres ya. Jadi dari bulan Agustus itu udah mulai bikin skripsi. Nah cuman bener-bener puncaknya itu adalah di bulan November. Jadi ketika jerawat aku mulai bener-bener muncul itu di bulan November, yang bener-bener keroyokan datangnya itu bulan November. Tambah stres. Jadi aku mengindikasikan bahwa jerawat aku itu dari stres adalah ketika memang aku skripsi itu kan banyak nih jerawatnya. Tapi pas udah beres sidang itu aku juga gak tahu sih itu mungkin sugesti atau bukan, tapi bener-bener kayak hilang sementara untuk yang jerawat yang gede-gedenya itu hilang. Dan aku seneng dong dari sana, oh berarti emang dari stres gitu kan. Nah malah teman aku, teman deket banget, teman satu geng, dia itu yang tadinya mulus, ya aku makan emang udah ada jerawat gitu kan setiap bulannya tuh kalau PMS. Nah kalau dia tuh gak pernah ada jerawat, ini dia langsung banyak gitu. Tapi emang setelah skripsi beres, setelah sidang itu berangsur menghilang si jerawatnya. Gak ngerti lagi kenapa bisa sampai gitu. Kondisi terparah muka aku pada saat jerawat yang kali ini tuh adalah di bulan Maret, itu H-7 sebelum aku wisuda. Jadi kan wisuda aku tuh asalnya di bulan Februari, nah cuman diundur. Nah dari sana aku agak bersyukur juga sih wisuda diundur, karena mungkin aku bisa nyembuhin dulu jerawat aku. Kan gak mungkin gitu ya pakai make up wisuda dengan kondisi muka aku yang lagi sakit. Nah aku tuh wisuda di tanggal 16 Maret dan kondisi muka aku di tanggal 9 apa 10 gitu ya, pokoknya sekitar H-7 wisuda itu bener-bener parah banget. Aku bakal nunjukin ini kondisinya, foto yang aku ambil. Jadi bener-bener itu kondisi terendah, bukan gak rendah banget sih, kayak ya Allah muka aku sampai kayak gini gitu kan sakitnya tuh. Itu sampai, jadi ini masih ada nih si asalnya tuh kan, ini tuh asalnya gede banget, gede yang gede ini juga masih ada sih, cuman ini tuh udah kayak tinggal bekasnya dan mungkin masih ada di dalamnya tuh. Nah mungkin kalian juga nanya pernah ke dokter nggak, terus pernah pakai produk yang dari klinik kecantikan nggak? Pernah banget. Jadi aku sebelum aku pakai produk drugstore yang banyak gitu ya di pasaran tuh, aku sebelumnya pas bulan November itu konsul kan sama dokter alergi yang, jadi aku tuh ada dokter SPKK yang emang nanganin buat alergi aku. Jadi pas Agustus tuh alergi aku jadi kambuh, alergi aku tuh kambuh. Ini nih dari sini ke sini tuh bener-bener ruam, gatel, itu karena aku kepanasan, aku kena sinar matahari terlalu lama dan akhirnya inilah muncul lagi gitu. Nah terus aku kan dengan kondisi muka yang ada jerawatnya juga, aku dengan segala pengetahuan aku yang sotoy ini, aku konsul lagi lah ke dokter yang SPKK ini. Kataku, dok ini ada kaitannya dengan alergi aku nggak atau gimana gitu, karena terus dokternya malah balik nanya ke aku, kamu ada riwayat ini gak keluarga yang ada jerawatnya gitu. Terus aku seingat aku ya cuman bapak aku doang kan. Jadi kata mama aku tuh si bapak aku ada jerawat dulunya gede-gede gitu ya, nggak separah, maksudnya lebih parah dari aku gitu. Nah mungkin oh ya udah berarti ini genetik gitu kan, aku mikir kayak ini berarti mau sembuhnya tuh susah gitu. Cuman kata si dokternya ini bisa kok disembuhin kalau kamu mau, katanya gitu. Nah terus aku ditawarin kan mau pakai yang krim racikan dia atau enggak. Nah terus aku tuh mikir gak mau, kata aku teh. Ada gak kayak salep cuman ngobatinnya doang, karena kan kalau pakai krim tuh biasanya kan aku tuh jerawat tuh kayak cuman di sini doang kan, sama jidat sama dagu. Nah aku tuh gak mau kalau sampai si area hidung aku tuh ada jerawat yang tumbuh-tumbuh juga gitu. Aku tuh gak mau, dan biasanya kalau krim dokter itu kan jadi beda gitu kan ke muka kita. Nah aku gak mau pakai krimnya si dokter.
aku tuh cuman direkomendasiin buat pakai benzolat. Itu kan ada kandungan benzoyl peroxide gitu ya, itu buat jerawat batu. Aku tuh pakai dosis yang paling rendah gitu, karena kata dokternya jangan dulu yang tinggi, ini aja cobain. Dan itu bener-bener ampuh say. Jadi emang ngempesin jerawat batu itu di bulan Januari aku pakai kalau gak salah. Sorry ya agak belibet, cuman emang Januari tuh aku pakai yang dari si dokter, karena dari November pas konsul aku belum berani. Nah salahnya adalah aku pakai ke dokter yang di klinik kecantikan dulu. Jadi aku pakai salah satu klinik kecantikan di Bandung, aku gak akan sebutin karena itu gak cocok di aku. Tapi teman-teman kuliah aku yang pakai itu cocok banget, sampai teman dekat aku, sahabat aku pakai itu luar biasa, mulus banget, sampai dia hamil berhenti juga, gak ngepek apa-apa gitu. Nah sedangkan aku tuh pakai produknya dia tuh cuman baru 3 kali, itu pun langsung iritasi gitu. Jadi emang kondisi muka aku yang ada jerawat cuma 1-2 langsung semuka aku tuh bener-bener jadi kayak kena azab part 2. Bener-bener aku malu banget, aku kemana-mana pakai masker ini ya, masker yang hijau itu ya, itulah masker buat penyaring debu. Nah terus udah itu aku kan berhenti ya, terus pas berhenti ya kondisi muka aku agak membaik, jadi yang iritasinya tuh mulai hilang. Nah si iritasinya itu sampai area bibir aku tuh ngeletek sampai ke hitam, ininya tuh hitam banget. Dan aku tuh udah kaget gitu, ini gimana. Terus aku disaranin buat konsul lagi ke tempatnya, karena sayang, ada yang bilang sayang katanya harus pokoknya klinik itu tuh harus ngembalikin muka aku, harus nyembuhin muka aku gitu. Nah udah gitu aku balik lagi kan ke klinik itu, terus aku ditawarin buat treatment untuk mengeluarkan si jerawat yang gede-gede itu. Nah padahal itu kan nggak boleh ya. Jadi kalau lagi jerawat gede itu, kalau lagi banyak jerawat itu gak boleh di treatment, gak boleh di facial. Nah aku tuh bandel dan ya gak tau lah, aku kan baru berapa kali gitu kan ke klinik kecantikan gitu. Terus aku treatment, emang agak membaik sih, si jerawatnya gak ada. Terus habis itu aku disuruh pakai si produknya lagi dong. Tapi setelah treatment itu kan gak boleh pakai produk selama 1-2 hari. Jadi aku benar-benar gak boleh pakai apa-apa. Jadi 2 hari aku gak pakai skincare. Nah aku pakai lagi, terus ya gitu lagi, si jerawat itu muncul lagi, iritasi lagi. Dan dari sana aku tuh udahlah, aku berhenti aja gitu kan, aku gak pakai lagi produk itu. Nah aku langsung jual lagi skincare yang dari klinik itu, karena mungkin ini gak cocok di aku, tapi orang lain tuh banyak yang cocok gitu. Jadi aku pre-love di Shopee. Waktu itu aku jual di Shopee dengan harga yang setengahnya, hampir lebih dari setengahnya, karena udahlah daripada si produknya ini gak dipakai sama sekali, pada mubazir aku buang gitu kan, ya udah aku jual aja dengan harga yang paling miring. Nah selain di klinik kecantikan itu, aku pindah dong ke yang lain, dalam artian kan lagi cari yang cocok gitu ya. Tapi sebenarnya ini salah sih. Jadi kalau misalkan mau berhenti dari satu klinik tuh harusnya disterilin dulu, dalam artian harus ya sekitar 1 minggu dulu kan berhenti, benar-benar bersih gitu kan si muka kita tuh. Nah aku pindah ke klinik yang satu lagi dan emang gak cocok, dan ya udahlah gitu kan, aku melakukan hal yang sama lagi. Nah dari sana aku mikir ya udahlah, aku pakai drugstore aja yang emang lebih mudah ditemukan, kayak produk-produk Garnier, terus Pond's, ya Allah kok aku sebut merek. Nah pokoknya hampir semua orang yang merekomendasikan pakai, coba ini pakai ini, coba ini pakai ini, karena setiap orang yang ketemu sama aku tuh kayak kasihan banget gitu kan ngelihat muka aku kayak gitu. Dan bener-bener mereka kok bisa gini ya, karena mereka tahu kondisi muka aku awalnya tuh kayak gimana gitu kan. Terus teman dekat aku juga udah ke klinik ini aja, pokoknya banyak banget yang merekomendasikan. Cuman udah mah aku teh dimarahin sama mama aku, udah kamu teh jangan segala dipakai katanya kan. Ya udahlah aku nurut aja sama mama, karena omongan kolot mamet tuh guys. Jadi
apa yang diomongkan oleh orang tua itu bisa terjadi. Nah aku udahlah, kata-kata aku gak akan pakai lagi produk yang dari klinik sama drugstore, juga ada beberapa sih, tapi aku tetap terus mencari sampai yang harga termurah, facial wash termurah, kalian tahu Kelly Lemon yang warna kuning itu. Jadi sorry banget guys, aku gak bawa skincare aku karena itu kan di Bandung gitu ya. Nah itu bener-bener satu pouch, satu tas gede itu penuh, dan aku itu belum sempat aku jual lagi karena mana ada gitu kan, sama ongkirnya aja berat di ongkir gitu. Ya udah, itu mungkin jadi kenang-kenangan buat cerita hidup aku. Nah akhirnya aku udah cuman kayak pakai beberapa obat acne spot gitu buat di jerawat-jerawatnya aja, sama facial wash aku sempet pakai yang organik itu, pakai masker organik dari apa ya. Nah aku kan pakai yang produk yang organik itu, jadi ada maskernya itu bisa dipakai buat cuci muka. Nah aku pakai kan, karena ya udahlah daripada pakai yang kimia terus, akunya kan mikir daripada aku pakai kimia terus mungkin dengan si organik ini bisa sembuh. Nah emang enak sih, kayak muka aku tuh lebih soft gitu kan, karena itu dia tuh kayak ada scrubnya gitu. Dan juga aku pakai ininya, bukan serum, apa ya namanya tuh, pokoknya kayak pelembabnya gitu, moisturizernya gitu, terus sama yang toner. Nah tapi setelah 1 minggu atau 2 minggu aku pakai gitu, gue lupa lagi karena saking banyaknya produk yang aku pakai, itu si jerawat batu aku tuh malah nambah banyak. Itu aku gak tahu lagi detox atau gimana, bener-bener keluar semuanya. Sampai akhirnya aku kembali mencari facial wash dari drugstore. Nah aku kan update nih di snap WA gitu kan, tentang keluhan aku, jerawat aku gak sembuh-sembuh. Nah banyak kan yang komen tuh. Terus ada temen aku, bukan temen deket sih, kayak dulu aku kan KKN nih. Nah si teteh ini tuh dulu dia penelitian di tempat KKN aku. Nah dia merekomendasikan untuk pakai Nourish Acne Facial Wash sama Nutrafor gitu kalau gak salah. Itu emang bekerja gitu selama kurang lebih 3 minggu aku pakai dari bulan Februari itu, meredakan jerawat aku gitu. Nah aku pakai sampai akhirnya agak-agak membaik nih jerawat aku. Cuman gak tahu kenapa si Nourish ini di dekat rumah aku tuh susah buat ditemuin, jadi kayak cuma di apotek doang gitu adanya. Nah aku ya udah akhirnya aku udahlah gitu kan, nggak pakai lagi. Dan kondisi kulit aku makin parah pas H-7 sebelum wisuda. Nah panik dong ya Allah ini gimana, si jerawat aku gak sembuh-sembuh. Nah terus aku tuh langsung aku ngobrol kan, jadi aku tuh ceritanya dari bulan Januari, pertengahan Januari itu udah kerja, jadi bolak-balik karena mungkin debu juga, tapi aku pakai masker, udah tobat gitu, gak cuman pakai kerudung doang karena kan itu kan kotor ya, kayak abis dari motor terus lu giniin lagi, ya udah kotor. Nah tapi aku pakai masker. Nah udah gitu aku ngobrol kan sama HRD aku, karena HRD aku kan cewek gitu, karena ya namanya juga cewek, serandom itu kan obrolannya, sampai ke skincare juga dibahas. Nah HRD aku tuh kayak emang dari awal aku kerja juga itu udah pernah diobatin belum katanya, terus pakai ini karena kondisi mukanya beliau juga sama kayak aku, kayak berjerawat gitu, cuman nggak separah yang aku kayak gede-gede gitu. Nah aku udah aku udah ke dokter, aku udah pakai klinik juga, terus aku udah pakai yang organik kata-kata. Nah cuman ya mungkin belum saatnya sembuh kata-kata kan gitu. Nah terus dia gini, aku kemarin pakai produk dari owner, jadi owner aku juga kan ada nih cewek, dan dia tuh dan ownernya tuh lagi hamil, cuman masih pakai skincare. Nah setahu aku kan yang hamil itu nggak boleh pakai skincare, apalagi dari klinik gitu kan, yang dari drugstore aja udah nggak boleh. Nah aku berarti aman dong si skincarenya itu. Nah terus kata HRD aku, cobain aja kamu konsul. Nah
yang jadi masalahnya itu si kliniknya tuh jauh di Ciamis. Nah aku kan ini gimana aku cara ngeceknya, terus aku kepoin IG-nya, terus banyak kan biasanya kalau skincare yang kayak udah terkenal tuh banyak kan testimoninya. Nah kalau ini tuh kayak cuman beberapa testimoni tapi emang kelihatannya real gitu kan, gak ada endorse kayak gitu. Nah aku terus pakai, terus belum pakai sih, kayak aku konsul, aku ngirimin foto yang aku kondisi jerawat aku yang terparah. Kak ini aku gini, aku jelasin semuanya. Terus kata si adminnya tuh, oh berarti masalahnya pengen ngilangin jerawatnya dulu ya. Iya kata aku. Terus aku disuruh nebus resep cuman facial wash, serum, sama ada krim acne-nya, bukan krim sih, kayak salepnya gitu. Nah terus aku belikan, terus baru 3 hari itu udah kayak wow, langsung pokoknya ya enggak semendingan ini sih, kayak ya memungkinkan aku untuk dandan saat wisuda gitu. Dan terbukti saat hari H wisuda tuh kulit aku bisa pakai make up. Cuman nah terus kan pasti muncul dong pertanyaan dari kalian, katanya nggak mau lagi pakai klinik tapi kok pakai lagi. Nah kasusnya ini beda guys. Aku tuh gak mau mengabaikan kondisi muka aku yang sakit padahal harus diobatin gitu kan. Nah aku akhirnya pakai klinik ini, dan aku juga pengen banget aku ke Ciamis. Jadi kliniknya itu ada di Ciamis, di Banjar, di Pangandaran. Jadi emang di sanalah pokoknya, gak ada yang di Bandung. Banyak sih kan di Bandung sebenarnya klinik-klinik itu, cuman ya aku belajar dari pengalaman. Dan kok kamu gak apa sih, kayak gak kapok sih, apalagi nih konsulnya online lagi gitu kan. Cuman ya udah, toh buktinya ini ownernya perusahaan tempat aku kerja juga dia pakai gitu kan. Nah udah akhirnya aku pakai, dan hari ini tuh belum sampai sebulan aku pakai sih. Jadi aku juga aku mau kasih lihat aja produknya. Ini adalah dari Al-Amin Skincare. Ini facial washnya, ini khusus untuk acne. Jadi ini untuk kalau di sini sih buat membersihkan kulit wajah dari kotoran, debu, dan sisa make up, serta dapat menjaga kelembaban dan kehalusan kulit. Nah ini khusus untuk yang berjerawat, ini AX Facial Wash. Terus abis itu aku juga di ini nih, ini serum AMG 2+, ini kandungannya ada erythromycin 4%. Nah ini aku udah hampir mau sebulan, tapi ini kecil tapi awet banget tuh. Ini baru mau setengahnya habis. Setelah itu aku nebus resep obat itu, ini Apotek Al-Amin. Ini namanya MP Acne. MP Acne ini buat jerawat batu yang gede-gede itu. Nah ini aku tuh bisa agak kempes sampai gini tuh karena ini kayaknya sih, karena kan ini tuh emang sini juga buat jerawat, cuman kayak buat ngeringin doang. Jadi sorry, yang bikin aku kering tuh si serum ini juga tuh ini segini lagi nih, awet banget ini. Dan harganya juga enggak menguras kantong, yang penting sih itu sih ya. Jadi ketika memang tidak cocok juga tidak terlalu menyesali, karena kan ya harganya juga gak terlalu mahal. Nah habis itu aku pakai juga ini untuk moisturizerku. Ini udah mau hampir habis sih, udah segini lagi. Ini tuh aku pakai ketika aku iritasi, jadi kan kering terus perih gitu kan. Nah padahal tuh ini kalau gak salah ada alkoholnya deh, cuman ini gak tahu deh, gak ada sih, gak ada alkohol apa enggak ya, gak ada deh. Cuman ini tuh perih gitu, cuman abisnya tuh langsung lembab, enak tuh. Ini udah mau habis, udah aku cuman pakai itu doang selama 1 bulan ini, dari Maret tanggal 9 apa tanggal 10 gitu, pokoknya H-7 wisuda aku cuman pakai produk ini.
nggak pakai apa-apa lagi. Kalau masker, aku kemarin pakai masker ini sih sheet mask yang Garnier yang Hydra Boom itu buat biar gak kering gitu. Nah terus aku pakai juga ini nih, aku 2 hari ini udah pakai si Pure Skin-nya ini acne gel. Jadi untuk menggantikan ini sementara waktu, karena kan ini untuk jerawat batu yang emang bener gede gitu kan. Nah untuk jerawat yang lunaknya itu aku mungkin bisa pakai ini aku dikasih sama bibi aku. Jadi dulu anaknya bibi aku juga jerawatan. Nah katanya sih semuanya pakai ini dan semoga berhasil, karena aku ini baru pakai 2 hari ya, lumayan sih itu ini cuman ini juga ada di sini, jadi memang udah mendingan saat ini, alhamdulillah. Aku juga mau berbagi pertanyaan yang sering muncul, yang sering aku terima dari beberapa teman dekat, terutama teman dekat sih, kayak kok muka kamu jadi kayak gitu, terus itu gak diobatin, coba pakai ini pakai itu. Ya bagus sih kalau yang nyaranin pakai ini gitu kan, kayak ngasih solusi. Nah aku tuh paling kesel tuh kayak kok jadi gitu sih, terus kayak jijik banget gitu kan ngeliat aku tuh. Nah aku kadang sedih, cuman ya udah, mungkin ini udah takdir. Nah nggak jarang juga dari anggota keluarga yang kayak adik aku kan masih kecil gitu kan, yang cowok tuh masih kecil, cuman kadang nggak enak juga, jerawatan, pokoknya kayak aku tuh gak butuh di gitu, aku tuh butuhnya diobatin. Jadi ketika saat itu memang ada sih yang banyak yang support aku, kayak supportnya tuh berbentuk coba pakai ini, coba pakai itu. Terus ada yang ngasihin obatnya, ada yang langsung gitu, ada yang kayak cuma ngasih tahu. Dan aku makasih banget buat yang udah ngasih tahu dan selalu nyupport aku, terutama teman-teman dekat. Dan buat kalian yang masih berjuang sama-sama kayak aku, ya yakin aja semua itu pasti akan berlalu gitu. Jadi kayak aku tuh kemarin ngobrol sama bibi aku yang satunya lagi, bukan yang ngasih ini, dia tuh bilang bibi juga sama dulu jerawatan, tapi itu tuh akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalau si jerawatnya udah bosen pasti hilang katanya gitu. Tapi kan itu harus diobatin juga kan, makanya ikhtiar aku adalah dengan memakai skincare aku saat ini, dan semoga ini berhasil. Karena sejauh ini sih emang, karena pengobatan itu kata si adminnya itu kurang. Kalau bener-bener pengen sembuh tuh dengan pengobatan yang telaten itu minimal 3 bulan itu bisa sembuh. 3 bulan, dan aku baru 1 bulan juga belum, tapi udah alhamdulillah udah seginilah. Dan aku seneng harganya murah. Kondisi jerawat aku emang gak separah yang acne story yang lain gitu, cuman kadang kan hal-hal yang masalah kecil tapi itu bagi seseorang kan itu agak besar juga gitu kan. Nah aku tidak mau menyepelekan kalian yang lagi berjuang juga kayak aku, karena kerasa banget sama aku gimana uang jajan habis buat skincare, duit buat jalan-jalan juga jadinya untuk alokasiin buat skincare. Pokoknya all about skincare. Aku bener-bener udah belum hatam sih, kayak pengetahuan aku masih kurang tentang skincare. Cuman ya you know lah, yang namanya kita mencari tahu sendiri kan kadang lebih pintar gitu kan daripada ahlinya. Jadi kalau pesan dari aku sih, kalian boleh bereksplorasi tentang skincare, boleh banget kalian nyoba-nyoba skincare apapun. Tapi ada satu hal yang perlu kalian tanemin dalam diri kalian juga. Ketika si skincare itu tidak cocok sama kalian tuh harus siap breakout. Itu aja sih. Jadi emang harus pinter-pinter. Tapi aku gak nyesel kok. Ya udahlah, gak perlu disesali. Ini tuh gak perlu disesali, gengs, karena semua ini kan hanya titipan ya. Jadi ada hal yang bener-bener aku
aku jadiin pelajaran dalam hidup ini adalah ketika kamu terlihat biasa saja padahal itu tuh kamu tuh udah cantik dan kamu kurang bersyukur gitu, dan malah kamu merusak muka kamu dengan kurang bersyukur itu dengan ya itu pakai hal yang sebenarnya gak perlu kamu pakai gitu. Cuman ya udahlah, gak perlu sesali gengs, nanti juga sembuh sendiri, dan doain semoga aku cepat sembuh. Terima kasih juga terima kasih juga, aduh kok belepotan, terima kasih juga kalian udah mau dengerin celotehan aku di tengah-tengah karantina mandiri yang aku tidak punya teman di sini, karena emang nggak boleh buat keluar gitu. Bukan nggak boleh sih, boleh-boleh aja, cuman ya tahu diri gitu kan, takutnya emang aku ada membawa virus, karena sebelumnya juga aku udah sakit demam sih waktu di Bandung tuh, cuman ya amit-amit lah sing jararau. Nah udah sih gitu doang. Oke guys, jadi nanti aku bakal update terus ke kalian gimana kondisi perkembangan muka aku ketika aku pakai skincare dari Al Amin ini. Mungkin kalian juga bisa sharing gimana perjuangan kalian menghadapi